Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 kelas C3 Etika Bisnis akan membahas mengenai CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Untuk membahas lebih lanjut, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Vina Triska Atmanegara dengan awal NIM 23 dan akhiran NIM 100, serta rekan saya Cici Aliza Nur Hidayah dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 041. Saya Naswa Amalia Zafira dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 046. Dan saya Zaskia Mutiara Istinasa dengan awalan NIM 23 dan akhiran NIM 53. Oke, untuk pembahasan mengenai CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia akan dibahas selanjutnya. Baik, jadi PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang digital. Sebagai perusahaan terbesar di bidang digital, PT Telkom Indonesia ini memiliki peran untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam hal CSR di perusahaannya. Untuk melakukan pembangunan secara berkelanjutan ini, PT Telkom memiliki konsep yaitu Sustainable Development Goals, dan konsep yang kedua yaitu memiliki target Net Zero Emission 2060. Untuk mencapainya, Telkom melaksanakan CSR berbasis ESG. Jadi, E yaitu Environment, S Sosial, dan G Governance. Untuk penjelasan dari ESG ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok kami yang selanjutnya bertugas. Terima kasih. Oke, yang pertama ada pilar E Environment atau Setup Sustainability Net Zero Initiative. Kita mulai dari pilar pertama yaitu Environment. Telkom berkomitmen menurunkan emisi karbon dan menjaga kelestarian alam melalui program-program berorientasi Net Zero Initiative. Ada 4 program utama di sektor lingkungan. Yang pertama, Integrated Waste Management Solution and Circular Economy Development. Program ini mengedukasi masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu dan ekonomi sirkular, menggunakan sistem digital agar pengolahan limbah lebih efisien dan bernilai ekonomi. Program ini sejalan dengan SDG 12, yakni mengenai Responsible Consumption and Production, dan telah diterapkan di 4 lokasi. Yang kedua, ada e-waste reduction through digital device recycling atau eDevice. Telkom mendaur ulang limbah elektronik seperti modem dan perangkat jaringan melalui prinsip 3R, yakni reuse, reduce, and recycle. Sebanyak 286 perangkat berhasil didaur ulang dan 88 unit disalurkan kembali ke 18 komunitas penerima manfaat. Yang ketiga ada Greenhouse Gas Reduction through Mangrove Planting and Coral Reef Rehabilitation. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, Telkom menanam 62.250 bibit mangrove di 15 lokasi dan merehabilitasi 896 substrat terumbu karang di 5 lokasi. Program ini mendukung SDG 13, 14, dan 15. Yang keempat, ada Restoration and Conservation of Forest Assist Forest. Telkom juga melakukan konservasi hutan bersama masyarakat sekitar. Sebanyak 102.400 bibit telah ditanam di 15 lokasi, mencerminkan komitmen Telkom dalam menjaga keberlanjutan daratan dan kehidupan ekosistem. Selanjutnya kita masuk ke pilar kedua yaitu sosial. Nah, fokus utama sektor sosial Telkom adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberdayakan UMK melalui digital capacity building. Nah, di sini ada 2 fokus besar dalam pilar ini. Yang pertama, ada Social Empowerment Programs. Telkom menjalankan berbagai inisiatif sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur desa digital. Nah, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan inklusivitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Yang kedua ada MSME Development Program, yaitu Micro and Small Enterprise. Program ini dijalankan dengan pendekatan 3E. Yang pertama ada akses to capital, kedua akses to competence, dan yang ketiga akses to commerce. Nah, yang pertama akses to capital. Nah, Telkom menyalurkan 10 miliar dana pendanaan untuk UMK melalui kerjasama dengan Bank BRI sesuai kebijakan SE Menteri BUMN nomor S721 MBU 11/2022. Nah, yang kedua ada akses to competence. Telkom memberikan pelatihan agar pelaku UMK bisa go modern dan go digital.
Hasilnya ada 18.102 MSE Go Modern, 16.845 Go Digital, 1.629 usaha tersertifikasi, dan 5.647 NIB diterbitkan. Nah, yang terakhir ada Access to Commerce. Melalui digitalisasi, Telkom membantu UMK memperluas pasar sebanyak 7.392 MSE berhasil go online dan 96 MSE go global, menembus pasar internasional. Nah, semua ini mendukung SDG 8, yaitu Decent Work and Economic Growth, and SDG 9, Industri, Innovation, dan Infrastruktur. Oke, untuk yang selanjutnya adalah pilar terakhir, yaitu G, Governance atau tata kelola yang efektif dan transparan. Telkom memastikan seluruh aktivitas CSR dikelola secara strategis, akuntabel, dan berorientasi pada hasil atau impact base. Nah, ada 3 langkah utama dalam transformasi tata kelola CSR Telkom. Yang pertama ada strategi formulation, yaitu menerapkan kebijakan dan arah CSR yang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan serta SDGs. Lalu yang kedua adalah implementation, yaitu melaksanakan program yang terukur lalu berorientasi pada keberlanjutan dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mitra strategis. Lalu yang terakhir ada monitoring dan reporting, yaitu melakukan evaluasi kerja CSR secara periodik melalui laporan keberlanjutan yang transparan sesuai dengan prinsip ESG disclosure. Nah, dengan tata kelola CSR yang kuat, Telkom memastikan seluruh kegiatan sosial dan lingkungan tidak hanya berfokus pada dampak pendek, tetapi juga memberi nilai tambah jangka panjang bagi masyarakat dan perusahaan. Baik, jadi itulah pembahasan dari kelompok kami mengenai CSR yang dilakukan oleh PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.